Oke semuanya, ini dia pembahasan soal Bahasa Indonesia utuh atau sekarang namanya UMCBT UGM tahun 2023. Untuk kalian yang belum tahu, tolong sekali lagi persiapkan utul ini dengan strategi ya, khususnya di setiap subtesnya kalian udah punya strategi. Di Bahasa Indonesia juga sama, kamu lihat dari tahun ke tahun materi apa yang selalu keluar dan itu harus jadi target soal betul, plus 4 untuk kamu. Oke, ini soal yang pertama. Silakan pause dulu, coba dulu sesuai pengetahuan kalian sebelum aku bahas mulai dari nomor satu ini. Pertanyaannya adalah pilihan kata yang tidak tepat terdapat dalam kalimat. Fokus pada penggunaan kata karena katanya di sini tidak diberitahu. Setiap kalimatnya saja hanya di pilihan ganda, kalian cermati dan langsung tandai. Oke, kalau sudah ini dia pembahasan yang aku buat. Kenapa di D itu ada yang salah? Ketika dibaca pun ini nggak nyaman ya. Kita baca kalimatnya. Saat ini standar organik menjadi acuan dalam bertani organik. Harusnya kan bukan kata kerja di sini, harusnya kata benda pertanian organik. Sebetulnya kalau kita bacanya cepat nggak akan ketemu, tapi ketika kita lihat dari posisinya pun, kalau kalimat itu kan SPOK gitu ya, S-nya di depan. P itu di tengah gitu. Ini posisinya dia di akhir, otomatis nggak mungkin kata kerja di akhir gitu ya secara SPOK. Jadi sebetulnya banyak cara menuju Roma, banyak cara kamu untuk menjawab ke soal bahasa Indonesia, tapi harus fokus dan yakin, banyak berlatih. Oke, kita lanjut ke nomor yang selanjutnya. Nggak baku ya, nggak efektif. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 2. Penulisan kata yang sesuai dengan pedoman ejaan terdapat pada kalimat. Ini juga sama, tapi bentuknya lebih ringkas, tanpa ada paragraf di atas. Silahkan pause dulu. Coba dulu kamu pilih sesuai pengetahuan kalian. Karena mirip dengan yang tadi, wajib kalau yang tadi salah, di 2 harus betul ya. Oke, kalau udah, ini pembahasan yang aku buat. Nah, jawabannya di sini adalah yang A. Di A, kalimatnya sudah sesuai, gitu ya. Kemudian secara struktur juga lengkap. Di B, karena fokusnya pilihan kata, sebetulnya nggak harus lihat struktur, nggak masalah. Di B aku tulis, aku merahin. Kontraktor itu ditulisnya serangkai, sedangkan di B subkontraktor itu dipisah. Nanti di latihan lainnya aku tulis ya, kata majemuk yang ditulis serangkai itu kata apa saja. Di C, kesalahannya adalah penulisan wali kota. Wali kota penulisannya dipisah, W-nya kecil, kecuali dikoti nama daerahnya atau nama orangnya. Kemudian yang D, nah ini masuk ke yang ketidaksejajaran. Jadi di sini seharusnya infrastruktur saja atau secara fisik, karena infrastruktur itu nama lainnya secara fisik gitu ya, jadi cukup satu aja. Yang E, sekali lagi ini masuk ke ranah penulisan nominal atau angka. Aku akan bahas, kalau kalian yang perlu silahkan komen di kolom komentar kalau ingin materi pembahasan terkait bagaimana ketentuan penulisan angka atau diganti dengan huruf. Oke, kita beralih ke nomor 3. Silahkan dicek terlebih dahulu. Coba dulu sesuai kemampuan kalian dengan waktu target tertentu tentunya ya, supaya punya target pengerjaannya efektif dan efisien. Pertanyaannya adalah hubungan antara kalimat 1 dan 2, fokus kalimat 1, 2 aja, dapat dipertegas dengan kata penghubung apa? Kuncinya adalah temukan mereka itu punya hubungan apa, kalimat 1 dan 2. Kalau sudah, ini pembahasan yang aku buat, jawabannya ada di B, karena ternyata 1 dan 2 kalau dibaca, kalimatnya seperti ini. Keamanan pangan adalah kunci utama keberhasilan pangan, titik. Kesadaran mengenai keamanan pangan merupakan hal yang penting. Sebab akibat kan nih. Karena sebab akibat, pilihan gandanya nggak serumit di UTBK, banyak pengecohnya. Kalau di UTU atau UMCBT UGM ini tidak sebanyak pengecoh di UTBK. Jadi pas kalian lihat, di pilihan gandanya pun sangat kontras. Padahal pengecualian. Oleh karena itu sebab akibat, akan tetapi pengecualian melainkan juga, lagi pula juga pertentangan. Jadi sekali lagi kontras dengan pilihan ganda yang lainnya. Kita lanjut ke nomor 4. Silakan dicoba terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah padanan kata yang tepat untuk kata serapan spesifikasi dalam kalimat 4. Cukup cermati kalimat 4, kalau ketemu kata yang jarang kita ketahui, kalimat sangat membantu. Tapi aku sarankan kalau misalnya kalian ketemu kata yang di kalimatnya pun nggak bantu, jangan dijawab gitu ya. Kenapa? Karena takut minus 1 ya. Kecuali kamu udah nggak punya target kamu belum tercapai, ya otomatis wajib dijawab
gitu ya. Oke, kalau sudah, ini pembahasan yang aku buat. Jawabannya A, spesifikasi itu kita acuannya KBBI ya. Jadi karena acuannya KBBI, di makna KBBI itu artinya adalah perincian tentang rencana, pembagian, syarat-syarat, pokoknya dia perincian tentang hal-hal itu. Maka padanan katanya adalah rincian. Jadi sekali lagi, kalau lagi nggak belajar kan nggak buka KBBI, tapi lagi belajar kamu harus rajin-rajin buka KBBI. Boleh download di handphone, boleh buka webnya, bebas ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Cermati baik-baik pertanyaannya, ini sama dengan yang sebelumnya. Hubungan antara kalimat 3 dan 4 dapat dipertegas dengan kata penghubung apa? Temukan dulu mereka punya hubungan apa, kalimat 3 dan 4 saja. Oke, kalau sudah, ini dia pembahasan yang aku buat. Kita pilih bahkan, kenapa? Ini juga sama, lumayan kontras, tidak banyak pengecoh. 3 dan 4, ini hubungannya adalah penguatan. Kita bisa lihat ketika dibaca, sendi-sendi itu diantaranya adalah media komunikasi, kehidupan sosial, perekonomian, budaya, pendidikan. Titik. Dunia pendidikan pun itu kan penegasan. Kalau penegasan, konjungsinya pun pasti penegasan. Sebetulnya ini sangat mudah. Kenapa? Karena di teksnya muncul partikel pun. Partikel pun itu penegasan. Jadi satu-satunya penegasan di sini bahkan. Kita artikan satu-satu ya. Akan tetapi pengecualian, melainkan juga sama, oleh karena itu sebab akibat, padahal juga sama. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Silakan di-pause dulu, cermati pertanyaannya. Pembentukan kata yang salah dalam paragraf tersebut terdapat dalam kalimat. Ingat ya, pembentukan sama kok dengan di bahasa Inggris, adaannya afiksasi gitu ya. Jadi pembentukan itu bisa kata dengan kata yang lain menggunakan imbuhan awalan akhiran, bisa juga kata dengan kata yang lain tapi jadi kata majemuk. Oke? Kalau sudah, ini yang pembahasan yang aku buat. Jadi jawabannya ada di 5. Kenapa? Karena di sini muncul antusiasnya. Sedangkan di kalimatnya aku merahkan, dunia pendidikan menyambut perubahan yang dikenal dengan era digital tersebut dengan antusias cukup. Kenapa? Karena nyahnya ini sudah ada subjeknya di depan gitu, nggak perlu dipertegas lagi, justru jadi nggak efektif. Sekilas ini terlihat mudah, padahal menjebak. Soal-soal di UTU atau MCBT UGM itu yang menjebaknya seperti ini. Terlihat mudah tapi meragukan gitu ya. Dan bisa jadi kamu gak ketemu ketika baca bolak-balik, semuanya kayak bener nih gitu ya. Oke, lanjut lagi kita ke nomor 7. Di-pause dulu, fokus. Cermati pertanyaannya adalah kata yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang pada kalimat 6, itu rumpang ya, sepertinya typo. Bacaan di atas adalah, kalau sudah, ini dia pembahasan yang aku buat untuk nomor 7. Jawabannya B, ini tentu saja fokus utamanya dibaca baik-baik kalimatnya. 7 itu kan kalimatnya, bukan 7, 6. Suatu objek wisata dapat memperkenalkan keunikan budaya yang dimiliki suatu masyarakat seperti kesenian tradisional, upacara-upacara agama, atau adat yang menarik bagi, karena di sini titik-titik wisatawan menunjukkan, berarti kan bagi siapa, seperti itu ya, jadi preposisi bagi. Oke. Lanjut lagi nomor 8, pause dulu. Pertanyaannya adalah kata yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada kalimat 7. Kalau di atas lumayan mudah, di 8 mirip pertanyaannya tapi harus lebih teliti lagi. Ini penjelasan nomor 8 yang aku buat. Kata yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada kalimat 7 adalah adanya. Karena kalau yang lain, kalau kalian coba, di sini kan diperlukan titik-titik beberapa. Beberapanya udah banyak. Sekadar maknanya hanya, pengecoh nih yang A. Kalau hanya beberapa kan nggak ini ya, nggak make sense, nggak jelas. Beberapa itu udah banyak. Kalau hanya tuh satu gitu ya. B, berbagai, jadi nggak efektif. Berbagai dengan beberapa. Sebuah bertolak belakang, sebuah itu satu. Sedangkan di sini beberapa inisiatif. Maka adanya sebagai nggak nyambung. Jadi ini hati-hati yang seperti ini, tapi wajib jadi target betul. Kenapa? Karena dia lumayan kalau kita cermati, nggak terlalu sesulit yang lain. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Silakan di-pause dulu. Perluasan yang paling tepat untuk kalimat modernisasi koperasi meningkatkan kesejahteraan anggota. Fokus, ini wajib jadi target betul. Tentang kalimat, pola kalimat, makna kalimat, perluasan kalimat, itu wajib kalian
Jadi target betul plus 4. Kenapa? Karena tiap tahun selalu ada dan minimal 1 atau 2 gitu. Jadi itu wajib kalian bisa ya. Banyak berlatih aja. Oke, kalau udah ini pembahasan yang aku buat. Cermati ya. Kalau kalian butuh penjelasan tentang subjek, predikat, objek, dan seterusnya, ingin lebih di pembahasan di video yang lain, boleh ya, silahkan tulis di kolom komentar. Kalimat intinya kita jabarkan dulu subjeknya. Modernisasi koperasi subjek. Predikat meningkatkan. Ingat kalau kata kerja meber tanpa imbuhan pun kata kerja. Kopula kata kerja. Kata sifat pun bisa jadi kata kerja. Kemudian di sini kesejahteraan anggota ini objek. Kenapa objek? Karena predikatnya bisa dipasifkan. Itu yang pertama. Ya, jadi sekali lagi kalau predikatnya bisa dipasifkan itu sudah pasti belakangnya objek. Kedua, kita ingat bahwa di pelajaran SMP itu predikat itu ada transitif, intransitif. Me itu transitif, butuh objek. Oke, intinya SPO, maka SPO-nya nggak boleh ditambah fungsi lain, nggak boleh ada keterangan gitu ya, nggak boleh ada pelengkap. Diperluas itu, aku kasih keterangannya di tulisan paling bawah. Perluasan kalimat itu bisa pakai kata yang atau dengan. Udah jelas tuh, aku tebelin di daerah peladalaman secara bertahap. Itu keterangan, udah menambah fungsi utama, coret. B juga sama, tiba-tiba di tengah-tengah ada keterangan lagi, coret. C, aku tandai subjeknya diperluas pakai yang. Kemudian objeknya, aku salah tuh. Yang kesejahteraan anggota yang berprofesi sebagai petani mandiri itu objek ya, maaf salah tulis, objek yang diperluas. D, salahnya meskipun kesana itu anak kalimat dan penolakan bertolak belakang. Keterangannya double, malah kan kita nggak ada keterangan. Jadi sekali lagi jawabannya ada di C. Cermati ya, karena ini jadi target betul kalian. Lanjut nomor 10. Kalimat 4, fokus di kalimat 4, dalam bacaan di atas kurang padu. Kurang padu tuh nggak nyambung gitu ya. Nggak padu tuh bisa nggak nyambung, bisa kurang tepat, kurang efektif. Bentuk perbaikan yang tepat adalah, nah silakan di pause dulu. Ini dia pembahasan yang aku buat. Nah di sini aku kasih warna ada di A. Kenapa? Jadi aku kasih keterangan ya, kalimat 4 itu tidak paralel. Paralel itu salah satu syarat kalimat efektif. Paralel itu kalau ada rincian, cirinya pakai dan atau koma-koma. Di sini kalimatnya, aku baca kalimat 4 lengkapnya. Alasan lain seseorang berwisata adalah untuk berekreasi ke tempat-tempat suci, olahraga, atau menonton pertandingan olahraga. Ini kan nggak paralel. Kenapa? Predikat pertamanya keterangan pertamanya berekreasi, selanjutnya olahraga. Selanjut terakhirnya menonton kan gak nyambung. Jadi yang paling tepat di sini A. Berziarah, berolahraga, dan menonton. Sama-sama semuanya kata kerja berimbuhan. Meskipun sebetulnya menontonnya harusnya pakai ber juga. B, C, D, E. Salahnya kenapa? Karena tetap tidak paralel. Berekreasi, olahraga, tiba-tiba menonton. Jadi sekali lagi paralel itu kalau kata dasar semua. Kalau mau imbuhan sebetulnya imbuhannya harusnya sama. Tapi sini gak ada yang lebih tepat gitu ya. Harusnya kalau me semua, ber semua. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 11. Cermati, kalimat 4 dapat dalam bacaan di atas kurang padu, sama ya kayak yang tadi. Manakah bentuk perbaikan dalam kalimat tersebut? Cermati kalimat 4-nya. Ini pembahasan yang aku buat, jawabannya ada di A. Ini pun sama. Kuncinya adalah paralelisme. Jadi dia dirinci, rinciannya yang betul tuh kayak yang ini. Ini paling betul dibanding soal yang atas yang 10-nya. Jadi dia pakai pean menjadi kata benda. Jadi pean semua. Pokoknya kalau kalian belajar kalimat efektif udah harus hatam, udah harus tahu bahwa kalimat efektif salah satu syaratnya selain minimal SP, baku, logis, ada paralelisme ya. Jadi harus paralel kalau mau ngerinci. Oke, lanjut lagi nomor 12. Simpulan pada paragraf tersebut adalah, nah simpulan ini nggak selalu hadir. Kadang ada beberapa tahun simpulan nggak hadir. Bahkan di tahun yang sama ada beberapa kode yang nggak ada gitu. Jadi simpulan tuh kadang ada, kadang enggak. Tapi kalau kamu sering berlatih, harusnya bisa. Oke? Kuncinya kesimpulan dari ide pokok. Oke, kalau udah, ini pembahasan yang aku buat. Ide pokoknya ternyata dia ada di induktif ya di awal. 1 sama 6 kalau dibandingin kan ada kesamaan, tapi yang lebih umum ada di 1 ya. Ya betul, ada di 1 tentang perkembangan inovasi teknologi yang memudahkan kesempatan bagi siapapun gitu ya.
Nah, kaitannya dengan itu ternyata dikaitkan dengan apa? Dengan pendidikan. Jadi jawabannya C. Tapi kalau kamu cermati pun yang A salah ya, kurang tepat. Jadi selalu ada aja salahnya, supaya kamu lebih yakin mau jawab C itu maka A, B, D, E kenapa salah. Yang B, salahnya karena ada satu-satunya, karena kan bukan pendidikan aja, cuman di teks lagi ngaitkan dengan pendidikan. Yang D, dia bilang media komunikasi dan pendidikan adalah fondasi utama menggerakkan roda perekonomian di era digital. Ini juga tidak tersurat. Yang E, masyarakat modern menyambut era digital dengan antusias yang tinggi demi menyebarkan informasi. Nggak ngaitin dengan salah satu subnya yaitu pendidikan. 13, nomor 13. Oke, 13 ini mirip dengan UTBK. Bacaan di atas sebenarnya terdiri atas 2 paragraf. Pengelompokan gagasan yang benar adalah cermati kalimat mana yang mulai beralih ke topik yang baru, maka dia jadi awal kalimatnya. Ini UTBK banget konsepnya, hati-hati. Ini pembahasan yang aku buat. Jawabannya B, kenapa? Karena di kalimat 5 dia udah mulai topiknya digeser sedikit gitu. Kalau dari 1 sampai 4 itu topiknya kan tentang pariwisata ya gitu ya. Di 5 industri pariwisata secara tidak langsung penting bagi dia mengaitkan dengan kebudayaan gitu ya. Jadi kamu yakin. Oke, selanjutnya nomor terakhir. Ini nomornya nggak lengkap, harusnya 15. Satu nomornya itu kurang lengkap, nanti aku di part selanjutnya ya. Ini juga sama, bacaan di atas sebenarnya terdiri atas 2 paragraf. Pengelompokan gagasan yang benar adalah cermati baik-baik. Ini pembahasan yang aku buat. Jadi sama di 5, kenapa? Karena di 5 sudah mulai menandakan adanya paragraf baru itu karena dia menceritakan tata kelola lapangan yang beda dari kalimat 1 sampai 4. Dia nyeritain manajemen dampaknya gitu. Oke? Sampai ketemu lagi di part selanjutnya. Silahkan kasih masukan, jangan lupa like, subscribe juga ya. Makasih.